Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya, eh, Agus Fathur Rahman, yang mungkin selama beberapa waktu ke depan itu saya akan membahas tentang bahasa pemrograman, yaitu mengenai bahasa pemrograman C++. Oke, sebelum kita menginjak apa itu bahasa pemrograman secara lebih jauh dan lebih mendalam lagi, alangkah baiknya kita belajar yang simpel-simpel terlebih dahulu. Kenapa sih tujuan kita kok belajar yang simpel-simpel? Agar nanti ketika kita belajar yang mengenai yang lebih jauh lagi, kita sudah paham nih dasarnya itu dari apa. Mungkin sebelumnya teman-teman juga sudah pernah belajar bahasa C++, ya kalau bagi yang sudah ataupun mungkin masih ingat, kita ingat-ingat kembali lagi. Yang mungkin beberapa kali atau beberapa waktu yang lalu karena udah lewat, itu mungkin teman-teman sudah mulai lupa dan mudah luntur itu ibaratnya itu sebuah kenangan, teman-teman udah melupakan kenangan itu. Nah, sebelum kita menginjak lebih jauh lagi, kita pelajari yang pertama kali, kita pelajari preprocessor directive. Kok yang kita pelajari preprocessor directive? Kenapa? Kalau ada dalam bagian-bagian penulisan program atau sintaks program teman-teman coding, itu ada bagian-bagian tertentu. Jadi kita urutannya dari atas, kita nulis coding, kemudian perintah-perintah yang ingin kita kerjakan itu ke bawah, dan terus ke bawah. Nah, yang paling atas sendiri itu ada namanya validator. Nah, kebetulan preprocessor directive ini itu letaknya itu ada di dalam validator. Jadi kita pelajari dari yang atas terlebih dahulu. Sekarang pertanyaannya, apa sih preprocessor directive itu? Nah, preprocessor directive ini merupakan suatu perintah yang termasuk ke dalam program, tapi bukan instruksi itu sendiri, atau instruksi dari program itu sendiri itu tuh enggak. Jadi ya kalau dikatakan instruksi ya instruksi, tapi bukan dari program itu sendiri. Jadinya ini melengkapi gitu ya. Kemudian tetapi preprocessor ini dijalankan secara otomatis oleh compiler. Tadi udah dengar kata preprocessor directive apa, itu preprocessor, kemudian sekarang tambah lagi compiler. Apa lagi itu compiler? Nah, sebelum kita pelajari lagi, kita pisahkan nih antara preprocessor dengan compiler. Kalau preprocessor tadi itu merupakan perintah, tetapi bukan perintah utama atau bukan perintah program itu sendiri. Tapi preprocessor ini nanti akan dijalankan secara otomatis oleh compiler. Jadi gini, ceritanya compiler itu merupakan penerjemah. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, misalnya kita gunakan bahasa Indonesia, kemudian ada namanya bahasa internasional. Antara bahasa Indonesia dengan bahasa internasional ataupun mungkin bahasa Inggris itu punya arti yang berbeda. Nah, untuk menyamakan arti tersebut itu butuh penerjemah atau translator. Kalau lebih sering kita kenal itu translator. Nah, compiler ini atau compile itu sifatnya itu sama dengan translator. Kok bisa? Bahasa pemrograman itu bahasa kita, artinya kita menuliskan segala perintah itu dengan bahasa pemrograman tersebut. Artinya bahasa pemrograman itu dipahami oleh manusia gitu. Kemudian komputer itu bahasanya hanya bahasa mesin, dia nggak memahami bahasa manusia. Jadi ketika bahasa mesin yang mungkin sering dikenal dengan bilangan biner itu ya, hanya 0 dan 1, kemudian kita ingin memerintahkan komputer dengan bahasa pemrograman atau bahasa yang kita kenal. Kalau kita langsung perintahkan, otomatis dia nggak dong. Sama halnya kalau kita nggak paham tentang bahasa Inggris tapi nggak ada penerjemah, ya kita belum, gitu ya. Kita nggak dong juga. Nah, di sini maka perlu penerjemah. Nah, penerjemahnya itu namanya compiler. Apapun itu di dalam pemrograman itu ada namanya compiler. Karena apa? Karena untuk menerjemahkan dari bahasa pemrograman yang sudah kita tuliskan ke dalam bentuk bahasa komputer. Nah, compiler ini nanti tugasnya dia akan merubah perintah-perintah yang kita masukkan ke dalam bahasa pemrograman tadi
menjadi beberapa kode-kode program ataupun menjadi beberapa kode objek yang nanti bisa dikenal oleh bahasa komputer gitu. Jadi compiler itu secara nggak langsung bisa dikatakan sebagai penerjemah, atau kalau dalam kehidupan manusia ya translator gitu. Nah, penerjemah ini nanti akan dijalankan secara otomatis. Jadi ketika kita sudah menuliskan preprocessor direktif dengan benar, otomatis itu akan dijalankan oleh compiler. Jadi compiler sudah akan memahami, oh ini sudah ada translatornya gitu kan. Jadi dia tinggal mencari di dalam kamus bahasa mesin katakanlah. Ini perintahnya untuk ngapain, untuk A, untuk B, untuk C, untuk D, dan seterusnya, itu dia udah paham. Nah, kemudian kita masuk lagi ke preprocessor direktif tadi. Sebenarnya ada banyak banget. Tadi di slide sebelumnya itu ada define, include, stream, dan segala macam. Nah itu yang pokoknya yang file-file yang terdapat di dalam file reader itu preprocessor direktif. Karena kebetulan preprocessor direktif itu letaknya di dalam file reader. Yang pertama ini ada define nih. Define ini sesuai dengan arti bahasa Inggris, define itu mendefinisikan. Jadi artinya di sini define itu digunakan untuk mendefinisikan suatu nilai tertentu kepada satu nama konstanta. Nah, tapi gunanya untuk sebuah konstanta. Apalagi itu konstanta? Nanti kita pelajari lagi. Yang jelas, yang paling pokok, paling utama itu teman-teman memahami struktur penulisan. Karena ini yang paling penting. Jadi di dalam mendefinisikan sebuah nama konstanta, kita bisa menggunakan perintah define kemudian diikuti dengan nama konstanta, diikuti teks. Sebagai contoh di sini, ini adalah define namanya 6. Nah, define itu perintahnya, namanya itu untuk nama konstantanya, 6 itu isinya. Sebagai contoh di sini, pendeklarasian preprocessor direktif dengan menggunakan define kemudian nama konstanta itu ada banyak nih. Ada bilangan numerik, karakter, string, kemudian pernyataan ataupun fungsi, itu semuanya beda-beda. Jadi nggak hanya bilangan numerik aja. Tapi yang perlu diketahui di sini ada nih sebuah ketentuan, bukan sebuah ketentuan tapi merupakan saran. Jadi sarannya itu ketika kita menuliskan sebuah nama konstanta itu sebaiknya ditulis dengan menggunakan huruf besar. Apakah ini suatu keharusan? Kalau dibilang keharusan, ini enggak. Kok bisa? Terus kenapa kok di sini bilangnya huruf besar? Karena penulisan nama konstanta ini sebenarnya kurang lebihnya syarat-syaratnya itu sama dengan variabel. Jadi kita nggak bisa membedakan mana konstanta, mana variabel. Jadi untuk lebih gampang memudahkan itu, untuk yang konstanta kita bikin menjadi huruf besar semua. Jadi kalau istilahnya itu huruf besar semua, maka dikenal, oh ini sudah otomatis, oh ini konstanta. Pak, apakah harus? Enggak, saya bilang enggak harus. Karena syaratnya sama, hanya agar ketika kita melihat sintaks program itu enak dilihat atau enak dipandang gitu. Jadi di sini contohnya tadi ada define P. Nah, P itu nama konstantanya 3,14 itu isi dari define P. Biasanya konstanta ini berlaku untuk nilai yang mutlak ya, nilai mutlak atau nilainya bernilai tetap. Kalau contoh di sini 3,14 karena dari dulu banget sampai sekarang, bahkan mungkin masa depan yang akan datang itu nilai P nilainya nggak berubah, dia tetap 3,14. Jadi bisa dikatakan sebagai atau bisa dibuat menjadi sebuah konstanta. Kemudian karakter. Nah, selain bilangan numerik tadi kan yang pasti-pasti aja nih, Pak, kalau karakter gimana? Ya bisa aja, kita bisa bikin sebuah karakter jadi sebuah konstanta, ataupun mungkin kita bisa bikin string jadi sebuah konstanta, ataupun mungkin pernyataan atau fungsi. Jadi nggak semata-mata yang bilangan mutlak itu bilangan angka terus, itu enggak. Tapi kita bisa bervariasi, kita bisa menggunakan huruf, string, ataupun pernyataan, dan fungsi. Fungsi kayak misal perhitungan, di sini ada define luas kubus, kemudian dalam kurung n kali n. N kali n itu bisa dituliskan sebagai rumusnya, kemudian luas kubus itu nama.
kemudian ada define cetak itu nama konstantanya, kemudian Boolean C++ yang ada di dalam kurung itu perintah yang ingin dicetak. Ataupun mungkin yang instruktor itu juga sama, itu isi dari konstantanya. Jadi penulisan konstanta bisa menggunakan preprocessor directive. Yang pertama menggunakan define, kemudian diikuti dengan nama konstanta, yang tadi saran saya itu kita tuliskan dengan huruf besar, kemudian setelah itu diikuti isinya. Isi bisa berupa teks, bisa berupa numerik, ataupun mungkin string, ataupun mungkin fungsi. Jadi bisa macam-macam. Jadi ketika nanti kita ingin menjalankan perintah tersebut, kita tinggal memanggil nama konstantanya saja sesuai dengan penulisannya. Penulisannya karena tadi ditulis dengan huruf besar, ya berarti sama. Contoh nih, penulisan di dalam programnya. Penggunaan define kebetulan berada di dalam file header setelah include conio. Nah, include ini juga itu preprocessor. Jadi yang file header yang contoh di sini itu ada dua preprocessor. Yang pertama ada include, kemudian yang kedua ada define. Include sendiri itu punya arti yang berbeda, define juga punya arti yang berbeda. Define itu mendefinisikan sebuah nilai konstanta, tapi kalau include itu menyertakan sebuah perintah. Gitu ya. Jadi preprocessor ini kan tadi sebuah perintah tapi bukan perintah program utama, yaitu yang define itu berarti dia perintahnya mendefinisikan sebuah nama konstanta. Kemudian yang include itu perintahnya menyertakan sebuah library di dalam Conio atau IOStream tadi. P314L itu bisa dikatakan sebagai luas ya, anggap aja seperti itu, dan seterusnya itu. Nah, kemudian yang ini ada include nih. Include di sini tadi saya katakan barusan saja itu include itu menyertakan ya. Sama dengan artian bahasa Inggris include, menyertakan. Jadi menyertakan itu maksudnya di sini menyertakan file-file header ke dalam program yang akan dibuat. Contoh di sini ada dua bentuk penulisan, include diikuti dengan nama file header, kemudian menggunakan tanda petik sama menggunakan kurung siku. Nah, nama file header itu artinya, file header kayak yang barusan tadi, IOStream, ada Conio. IOStream itu berarti kita menyertakan perintah-perintah yang terdapat di dalam file header. IOStream itu sebuah library khusus yang menyimpan beberapa perintah-perintah tersendiri. Kemudian, yang Conio itu juga, dia merupakan library dari bahasa C++, dia menyimpan istilah atau menyimpan sebuah perintah-perintah yang masuk ke dalam satu library tersebut. Nah, dua bentuk penulisannya, yang pertama tadi menggunakan tanda petik, kemudian yang kedua itu menggunakan kurung siku. Perbedaannya adalah ketika menggunakan kurung siku, yang mungkin biasanya seringkali teman-teman lakukan, itu pertama kali compiler itu akan mencari file header yang disebutkan pada direktorinya. Jadi sudah disebutkan katakanlah IOStream, berarti dia langsung mencari ke file header atau ke dalam library IOStream. Nah, kalau di situ nggak ada, kecuali ini ada pengecualian nih, kecuali pada direktori yang sedang aktif, Tapi kalau untuk yang tanda petik itu kebalikannya nih. Yang tanda petik itu pertama kali compiler akan mencari file header yang disebutkan pada direktori yang sedang aktif. Jadi dia langsung ke file direktori yang sedang aktif, dan apabila tidak ditemukan akan mencari pada direktori di mana file header tersebut berada gitu. Jadi kalau yang menggunakan kurung siku dia akan mencari ke yang disebutkan kecuali yang sedang aktif, tapi kalau yang menggunakan tanda petik dia mencari yang sedang aktif dulu, tapi kalau enggak baru dia yang disebutkan. Terus penggunaannya gimana Pak? Apakah ada saran untuk keduanya itu? Kalau saran saya yang teman-teman biasa lakukan aja, karena itu yang paling mudah gitu ya. Sebenarnya sama aja, tapi kalau teman-teman biasa menggunakan kurung siku ya pakailah seperti itu. Kemudian yang kedua ada if and if. Ketiga, karena tadi ada mungkin itu ya tadi penyertaan include IOStream, include Conio dan segala macam. Mungkin bagian ini kita skip dulu.
teman-teman cerna dulu ini apa preprocessor direktif, kita lanjut lagi di segmen yang berikutnya gitu. Oke, dari saya sekian, sampai jumpa di next time. Oke, see you guys.